Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ajari dengan NIM 191151202 dari kelas pagi A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil UTS mata kuliah analisa multivariat. Di dalam Excel ini terdapat 10 indikator di mana saya membuat 200 responden. Dengan data 200 responden ini, kemudian saya akan masukkan ke AMOS. Di sini ada pet diagram yang terdiri dari dua variabel laten eksogen, yaitu ada trust dan variabel satisfaction. Lalu ada variabel laten endogen, yaitu variabel loyalty dan variabel error, serta di dalam variabel laten ini terdapat beberapa indikator. Yang pertama, di dalam variabel laten trust ini terdapat indikator citra, care, jujur. Lalu di variabel satisfaction ada indikator layanan, harga, lengkap, letak. Lalu di variabel loyalty ini terdapat indikator brand, word, beli, sehingga terdapat 10 indikator manifest atau variabel manifest. Untuk mengetahui nilai estimate ini, kita harus melakukan select data dulu. Memasukkan data Excel yang tadi telah dibuat, data 200 responden. Lalu klik OK. Dan di sini untuk parameter formatnya saya klik standar estimate. Lalu untuk analisis propertinya di bagian output ini harus centang semua, dalam keadaan centang semua atau checklist semua. Lalu kita baru bisa melakukan calculate estimate. Calculate estimate ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang saya buat ini running atau tidak. Data saya ini running. Setelah running, kita dapat melihat data estimate ini di bagian view text. Sebelumnya kita lihat dulu asesmen normality-nya. Di sini data multivariate yang saya dapat yaitu 1,032. Sehingga data ini masih berdistribusi normal. Karena data multivariate ini harus kurang dari sama dengan 2,58. Lalu kita melihat ke estimate. Di bagian sini ada standard regression weights. Lalu kita kopikan ke Excel, kita klik paste. Lalu di sini saya sudah membuat tabel uji validitas dan reliability, di mana tabel ini terdiri dari data loading factor dan error bagi beberapa variabel. Di sini untuk rumusnya, untuk mengetahui hasil loading factor ini, di bagian variabel trust ini untuk indikator citra, care, dan jujur, kita dapat mengetahuinya dengan cara memasukkan nilai rumus sama dengan loading pangkat 2 atau sama dengan 0,339 pangkat 2 menghasilkan 0,115. Dan untuk care itu sama dengan 0,544 pangkat 2 menghasilkan 0,296. Dan untuk jujur sama dengan 0,823 pangkat 2 sama dengan 0,667. Dan untuk data errornya
dengan memasukkan rumus sama dengan 1 dikurangi loading factor atau 0,115 menghasilkan 0,885, dan itu untuk citra, dan untuk care-nya itu sendiri yaitu sama dengan 1 minus 0,296 menghasilkan 0,74, dan untuk indikator jujur sama dengan 1 dikurangi 0,677 menghasilkan 0,323. Dan untuk variabel satisfaction dengan indikator letak, lengkap, harga, dan layanan itu sama saja, yaitu sama dengan 0,755 pangkat 2 menghasilkan 0,570. Dan untuk indikator lengkap yaitu sama dengan 0,525 pangkat 2 menghasilkan 0,276. Dan untuk indikator harga yaitu sama dengan minus 0,069 pangkat 2 menghasilkan 0,005. Dan untuk layanan itu sendiri sama dengan 0,685 pangkat 2 menghasilkan 0,469. Itu untuk data loading factor. Dan untuk data errornya sendiri yaitu sama dengan 1 minus 0,570 menghasilkan 0,430. Dan untuk indikator lengkap yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,276 menghasilkan 0,724. Untuk harga yaitu 1 minus 1 dikurangi 0,005 menghasilkan 0,995. Untuk layanan yaitu 1 dikurangi 0,469 menghasilkan 0,531. Dan untuk variabel loyalty loading factor untuk indikator brand yaitu sama dengan 0,750 pangkat 2 menghasilkan 0,569. Untuk indikator word sama dengan 0,676 pangkat 2 menghasilkan 0,457. Untuk indikator beli yaitu sama dengan 0,576 pangkat 2 menghasilkan 0,332. Dan untuk data errornya sendiri untuk indikator brand yaitu sama dengan 1 dikurangi 0,563 menghasilkan 0,438. Setelah didapatkan data loading factor dan data error, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di tahap selanjutnya kita menghilangkan data yang kurang dari 0,5 sehingga terdapat sisa data dengan indikator care, jujur, letak, lengkap, layanan, brand, word, beli. Karena di tahap pertama ini untuk indikator citra sendiri itu kurang dari 0,5 yaitu 0,339, dan untuk indikator harga itu menghasilkan minus 0,069. Nah, di tahap 3 ini untuk di tahap 3 ini loading faktornya sudah harus melebihi 0,6, yaitu kata lain yang kurang dari 0,6 itu harus dihilangkan sehingga terdapat data indikator jujur, letak, layanan, brand, word dengan variabel trust, satisfaction, loyalty. Di tahap 6 ini yaitu kita mencari data average variance acreage atau AP
dengan data lebih dari 0,5, dan kontrak reliability ini datanya 0,6 sampai 0,7, serta diskriminan validity. Untuk mengetahui nilai AV, kontrak reliability, dan diskriminan ini, kita harus memasukkan rumus, yaitu rumus pertama untuk variabel trust. Untuk mengetahui nilai AV-nya sendiri yaitu sama dengan 0,677 dibagi dalam kurung 0,677 ditambah 0,323 menghasilkan nilai 0,677. Dan untuk variabel satisfaction sendiri yaitu sama dengan 1,039 dibagi dalam kurung 1,039 ditambah 0,961 menghasilkan nilai 0,520. Dan untuk variabel loyalty yaitu sama dengan 1,019 dibagi dalam kurung 1,019 ditambah 0,981 menghasilkan 0,510. Untuk data average ini, semua variabel memenuhi syarat atau lebih dari 0,5. Nah, di sini untuk mencari kontrak reliability-nya yaitu rumusnya sama dengan dalam kurung 0,823 pangkat 2 dibagi dalam kurung 0,823 pangkat 2 ditambah 0,323 menghasilkan 0,677. Dan untuk variabel satisfaction yaitu sama dengan 1,440 dalam kurung 1,440 pangkat 2 dibagi dalam kurung 1440 pangkat 2 ditambah 0,961 menghasilkan 0,683. Dan untuk variabel loyalty itu yaitu sama dengan 1,426 pangkat 2 dibagi dalam kurung 1,426 pangkat 2 ditambah 0,981 menghasilkan nilai 0,675. Sehingga untuk kontrak reliability ini memenuhi syarat, yaitu nilainya untuk variabel trust yaitu 0,677, untuk variabel satisfaction yaitu 0,683, dan untuk variabel loyalty yaitu 0,675. Untuk mengetahui nilai diskriminan validity yaitu rumusnya sama dengan SQRT dalam kurung nilai AV yaitu 0,677 untuk variabel trust. Untuk variabel satisfaction yaitu sama dengan SQRT 0,520 menghasilkan 0,721. Dan untuk variabel loyalty yaitu sama dengan SQRT dalam kurung 0,510 menghasilkan 0,714. Setelah didapatkan data AV, CR, diskriminan validity, kita kembali ke Amos. Di sini kita menghapus atau menghilangkan beberapa Venn diagram sesuai dengan indikator yang tersisa di Excel ini, yaitu ada untuk variabel trust ada satu indikator yaitu indikator jujur. Untuk variabel satisfaction ada dua indikator yaitu ada indikator letak dan layanan. Untuk variabel loyalty yaitu ada dua indikator yaitu brand dan word.
sini kita hapus. Untuk bagian trust yaitu tersisa jujur. Untuk bagian satisfaction yaitu tersisa letak dan layanan. Untuk bagian loyalty tersisa brand dan word. Di sini untuk indikator yang tersisa 1, di bagian parameternya kita tambahkan 0,005 agar running, dan untuk di loyalty ini di bagian regression wage-nya kita tambahkan 1. Setelah ini kita buat title text. Di sini kita memasukkan title text yaitu G-score sama dengan C-min flow sama dengan garis miring P. Ini telah saya buat title text. Kita ganti alignmentnya menjadi reg alik. Kita pindahkan tempat yang kosong. Setelah itu kita runningkan lagi. Kita lihat di sini untuk nilai RMSE-nya 0,006. Kita coba lihat modification. Kita menambahkan beberapa varian. Tambahkan begini bertujuan untuk agar RMSE-nya ada nilainya. Kita hapus yang ini, kita rapikan. Untuk merapikan simbol yang touch up, kita coba runningkan lagi. Di sini nilai RMSE-nya menjadi 0,041. Sorry, untuk rumus ini sehingga tidak keluar nilainya. Oke, kita coba lagi. Kita runningkan. Udah semua. Lalu setelah itu kita kembali ke Excel untuk membuat goodness of fit, table goodness of fit confirmatory factor analysis. Di sini ada chi-square, probability, RMSE, GFI, AGV, C-min, TLI, CFI. Di sini cut off value-nya untuk chi-square yaitu tabel degree of diff, yaitu 0,01 dibagi dengan tabel degree of freedom. Di sini saya mendapatkan
degree of freedom-nya 1, sehingga di sini rumusnya CH sin 0,05 dibagi 1 menghasilkan 3,81. Untuk cut off value probability yaitu harus lebih dari sama dengan 0,05, untuk MSE-nya kurang dari sama dengan 0,08, GFI-nya lebih dari sama dengan 0,90, HV-nya lebih dari sama dengan 0,90, CMIN-nya kurang dari sama dengan 2, TI-nya lebih dari sama dengan 0,90, CVI-nya lebih dari sama dengan 0,95. Di sini resultnya didapat dari hasil Amos yang ini kita pindahkan ke Excel ini, sehingga kita dapat melihat apakah data ini fit atau tidak fit. Di sini untuk resultnya kita mendapatkan 1,335, sedangkan cut off value-nya 3,841, berarti fit. Untuk probability-nya di sini saya mendapatkan 0,248, cut off value-nya lebih dari 0,05. Keterangannya fit. Dan untuk RMSE-nya kurang dari 0,08, saya mendapatkan 0,041. Untuk GFE-nya saya mendapatkan 0,997, untuk FV-nya 0,960, untuk CMIN-nya 1,335, untuk TLY-nya 0,981, untuk CFI-nya 0,998. Sehingga informasi yang didapat semuanya fit. Dan untuk nilai assessment of normality-nya saya mendapatkan nilai multivariate-nya 1,425. Sedangkan nilai multivariate dikatakan berdistribusi normal bila kurang dari sama dengan 2,58. Sehingga data yang saya miliki ini hasilnya berdistribusi normal karena kurang dari sama dengan 2,58. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.